Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Oke teman-teman, maaf banget nih kalau aku telat banget untuk upload videonya, karena aku tuh lagi bener-bener menikmati yang namanya kebersamaan bareng anak aku ya. Karena di usia anak aku yang 4 bulan, menginjak 4 bulan sekarang itu, dia lagi pengen atau penasaran banget dengan sesuatu yang dia lihat. Pengen banget main gitu ya. Jadi jam tidurnya itu sudah sedikit berkurang. Jadi aku masih belum bisa memanage waktu ya. Ini aja aku colong-colongan, anak aku lagi digendong sama mama aku ya, atau sama mbahnya. Jadi aku colong-colongan bikin video ya. Ini aku sharing untuk kalian. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dulu supaya channel aku semakin berkembang, supaya aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku tentang kram perut saat hamil muda. Nah, untuk kalian yang masih penasaran apakah kram perut itu tanda hamil muda ya, kemarin juga salah satu teman aku, dia lagi hamil muda ya, itu tanya ke aku, waktu aku hamil aku mengalami kram perut atau tidak ya. Nah, dulu pas aku hamil, awal-awal banget di trimester pertama kehamilan aku mengalami yang namanya kram perut. Apalagi ketika aku sedang bener-bener capek banget ya, itu langsung kram perut bener-bener kenceng ya teman-teman. Kenapa sih Kak bisa terjadi kram perut di awal kehamilan atau di trimester pertama kehamilan? Kenapa sih? Itu karena rahim kita itu sedang rahim kita tuh sedang mempersiapkan ruang untuk janin teman-teman. Jadi kan kalau misalkan sel telur dilepaskan dan dibuahi, otomatis jadi embrio, dan embrio itu akan menempel di dinding rahim kita. Nah, itu yang menyebabkan rasa kram atau sedikit tidak nyaman di area perut bawah kita atau kram perut ya. Rasanya tuh seperti kayak mohet ya, tapi sedikit agak ringan. Kalau misalkan kita mohet itu kan bener-bener yang sakit banget gitu ya. Ya kalau misalkan yang sakit-sakit banget, kalau yang enggak banget. Kalau yang enggak gitu ya. Cuman kalau misalkan yang terjadi di awal kehamilan itu kramnya ringan, cuman nggak nyaman gitu, nggak nyaman, kayak ada yang ngeganjel gimana sih gitu loh. Nah, itu adalah proses dimana rahim kita akan mempersiapkan tempat untuk janin atau jabang bayi kita ya. Nah, Kak, bahaya nggak sih kalau kita merasakan kram perut pada awal kehamilan? Insya Allah tidak teman-teman, karena aku juga mengalami ya. Asalkan kalau misalkan kalian mengalami kram perut dan kalian sedang melakukan sesuatu, usahakan berhenti sejenak. Walaupun itu lagi naik motor, misalkan kalian naik motor dan kalian merasakan kram perut, tolong berhenti sebentar. Karena aku juga melakukan seperti itu teman-teman. Takutnya kalau nanti dipaksa, misal kalian sudah merasakan kram perut tapi kalian paksa jalan aja, takutnya ya bisa keguguran. Yang namanya orang hamil itu kita nggak tahu ya hamilnya itu kuat atau tidak. Namanya rahim seseorang, rahim wanita itu berbeda-beda. Jadi aku sangat menyarankan kalau misalkan kalian sedang melakukan sesuatu dan tiba-tiba perut kalian kram, berhenti sejenak aja. Sampai biasanya kram perut itu sebentar kok, sebentar datangnya, nanti hilang dengan sendirinya ya. Itu biasanya karena kita kecapean ya, itu nanti kram perut ya. Atau misalkan kita naik motor, biasanya itu kan jagluk-jagluk gitu ya kata orang Jawa mah. Nah, itu. Nah, selain kram perut, tanda awal kehamilan itu banyak banget ya teman-teman ya. Ada payudara sakit, terus telat menstruasi, itu yang pasti ya. Itu tanda pasti, itu pasti telat menstruasi. Karena nggak mungkin kalau kita hamil itu kita masih mengalami yang namanya menstruasi. Yang namanya menstruasi itu sel telurnya luruh. Sedangkan kalau kita hamil itu sel telurnya dibuahi.
Jadi nggak ada tuh yang namanya hamil tapi kita head, tetap head, itu nggak ada. Kalau misalkan kita hamil tapi kita mengeluarkan darah, itu tandanya pendarahan. Pendarahan itu ada yang bahaya dan ada yang tidak. Jadi kalau misalkan kalian hamil dan kalian mengeluarkan darah, segera konsultasikan ke dokter kandungan kalian atau ke bidan ya. Jangan sepelekan yang namanya darah pada kehamilan ya teman-teman. Entah itu sedikit ataupun banyak, kalian konsultasikan ke dokter atau bidan kalian. Karena bisa saja itu tanda bahaya kehamilan ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Namanya orang hamil, apalagi awal-awal itu sangat rawan banget. Kalau kita terlalu capek, perut kenceng, itu juga bahaya teman-teman ya. Jadi aku menyarankan seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau misalkan kalian kram perut dan kondisi kalian lagi hamil, usahakan berhenti sejenak aktivitas kalian. Tunggu sampai kram perut tersebut itu reda gitu. Kalau misalkan kalian lagi kerja ataupun lagi di kantor ya, kalian ngomong sama bos kalian, aku lagi hamil bu, dan aku ngerasain gak enak di perut aku minta izin untuk duduk sebentar atau istirahat sebentar gitu aja, insya Allah bos kalian akan mengerti kok. Dan untuk kalian yang belum tes pack tapi udah telat head dan sering mengalami kram perut, jangan anggap remeh ya teman-teman. Kalau kalian udah telat head, silakan tes pack. Itu untuk menjaga-jaga supaya kalian tuh bisa menjaga gitu. Jadi misalkan kalian tes pack dan ternyata hamil, kan akhirnya kalian bisa jaga-jaga gitu. Karena kram perut, terus darah, flek, itu sangat sering terjadi di awal kehamilan. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh ya. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini ya. Untuk kalian yang masih belum paham atau mau tanya-tanya tentang promil, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa kalian DM langsung di Instagram aku di @gita_im ya. Biasanya aku tak cantumkan di sini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi promil supaya berhasil hamil juga, supaya dapat ilmu dari aku juga, supaya ilmu aku semakin bermanfaat lagi untuk orang banyak. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta like video kali ini. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.